Obat Hati, Renungan Harian, Jangan Kita Melupakan Sejarah, oleh George R. Knight. Mari mulai hari dengan renungan harian dan hati kita akan dipenuhi firman. Judul renungan hari ini, Tahun Akhir Dunia. Ayat renungan hari ini, Wahyu 1:7. Lihatlah, ia datang dengan awan-awan dan setiap mata akan melihat dia. Tahun ini adalah tahun terakhir setan untuk berkuasa di bumi kita. Yesus Kristus akan datang, kerajaan-kerajaan di bumi akan dihancurkan berkeping-keping. Seruan kemenangan akan terdengar di surga. Waktu tidak akan ada lagi. Demikianlah yang ditulis William Miller dalam pidato tahun barunya kepada umat Advent yang percaya akan kedatangan kedua pada tanggal 1 Januari tahun 1843. Akhirnya tahun akhir dunia telah tiba. Dan, seperti yang kita duga, kegembiraan itu besar. Namun, mereka tidak tahu persis kapan di tahun itu akan terjadi. Miller sendiri, dengan menyadari bahwa Kristus telah berkata bahwa tidak seorang pun mengetahui hari atau jamnya, bersikap sangat hati-hati dalam bahasa tersebut. Sekitar tahun 1843 adalah perkiraan yang tepat menurutnya. Sehingga, pada Desember tahun 1842, para pengikutnya mendesaknya untuk lebih spesifik. Bagaimanapun, tahun 1843 akan dimulai bulan berikutnya. Miller menyimpulkan bahwa ia memang harus bisa lebih spesifik. Berdasarkan perhitungannya pada hari raya Paskah Yahudi, ia menulis bahwa ia percaya Yesus akan muncul di awan-awan di langit antara tanggal 21 Maret tahun 1843 dan tanggal 21 Maret tahun 1844. Mereka yang mengira telah menemukan rumus untuk menentukan hari yang tepat menetapkan banyak tanggal tertentu di antara kedua titik tersebut. Miller sendiri mengharapkan penggenapannya terjadi di akhir tahun, karena ia mengira iman mereka akan diuji. Gerakan ini terhindar dari perpecahan pada saat itu karena mereka tidak terlalu berharap pada tanggal tertentu. Di sisi lain, mereka merasa patah semangat. Mereka terus mempelajari Alkitab untuk memahami pada titik mana mereka berada dalam waktu nubuatan. Kemudian di awal musim panas mereka menemukan Habakuk 2 ayat 3, sebab penglihatan itu masih menanti saatnya, tetapi ia bersegera menuju kesudahannya dengan tidak menipu. Apabila berlambat-lambat, nantikanlah itu, sebab itu sungguh-sungguh akan datang dan tidak akan bertangguh. Mereka menyimpulkan bahwa mereka sedang berada dalam waktu penantian. Lagi pula, bukankah Matius 25 ayat 5 dengan jelas mengajarkan bahwa kedatangan mempelai laki-laki itu tertunda? iman mereka memiliki ketahanan yang harus kita kagumi. Ya, mereka kecewa. Namun, bukannya menyerah, mereka beralih ke Alkitab untuk menemukan keberadaan mereka dalam sejarah nubuatan. Itu bukanlah yang ingin mereka lakukan, tetapi itu adalah satu-satunya pilihan bagi kita yang terus berseru, berapa lama lagi, ya penguasa yang kudus dan benar, Wahyu 6 ayat 10. Kesimpulan, penundaan janji Tuhan bukanlah kegagalannya, melainkan ujian iman kita. Seperti umat Advent mula-mula, kita dipanggil untuk tetap setia, berjaga, dan berpegang pada firman, meski belum melihat penggenapannya. Doa hari ini, Tuhan, kuatkan iman kami di masa penantian. Ajarlah kami setia dan siap menyambut kedatangan-Mu. Amin.